Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan hidup, cara kita dipandang oleh orang lain seringkali dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari. Beberapa tindakan yang tampaknya sepele dapat membentuk citra kita di mata orang lain. Mungkin kamu pernah merasa tidak dihargai atau diabaikan dalam situasi sosial atau profesional. Mengapa hal itu bisa terjadi? Dalam video ini, kita akan membahas 7 kebiasaan yang dapat membuatmu terlihat lemah di mata orang lain. Dengan memahami dan mengubah kebiasaan ini, kamu bisa meningkatkan kepercayaan dirimu dan menarik perhatian positif dari orang-orang di sekitarmu. Bersiaplah untuk menggali potensi dirimu yang sebenarnya. Yang pertama, ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Ragu-ragu dalam mengambil keputusan adalah salah satu kebiasaan yang dapat menghambat perkembangan pribadi dan profesional. Ketika seseorang menunjukkan keraguan, baik dalam situasi sehari-hari maupun dalam pengambilan keputusan penting, orang lain cenderung melihatnya sebagai sosok yang tidak tegas dan kurang percaya diri. Keraguan ini seringkali muncul karena ketakutan akan konsekuensi yang mungkin terjadi, sehingga membuat individu terjebak dalam analisis berlebihan. Dalam konteks profesional, pemimpin yang tidak mampu membuat keputusan dengan cepat bisa mengakibatkan kebingungan dan stagnasi dalam tim. Jika kamu sering ragu, rekan kerja dan atasan mungkin meragukan kemampuanmu untuk mengambil alih tanggung jawab. Untuk mengatasi ragu-ragu ini, penting untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan sebelum membuat keputusan. Dengan menetapkan prioritas dan berlatih mengambil keputusan dalam situasi yang lebih kecil, kamu bisa merasa lebih percaya diri dalam membuat pilihan yang lebih besar. Yang kedua, menghindari tanggung jawab. Menghindari tanggung jawab adalah kebiasaan yang dapat merusak reputasi dan hubunganmu dengan orang lain. Ketika seseorang tidak mau mengakui kesalahan atau menghindar dari tanggung jawab atas tindakannya, orang lain mulai melihatnya sebagai individu yang tidak dapat diandalkan. Dalam lingkungan kerja, hal ini dapat menciptakan suasana ketidakpercayaan di antara rekan-rekan. Jika setiap anggota tim saling melempar tanggung jawab, maka tujuan bersama akan sulit tercapai. Lebih jauh lagi, perilaku ini bisa mengakibatkan ketidakpuasan di pihak rekan kerja yang harus menanggung beban lebih akibat penghindaran tersebut. Oleh karena itu, untuk membangun rasa tanggung jawab, penting untuk secara terbuka mengakui kesalahan dan belajar dari pengalaman tersebut. Ambil inisiatif dalam berbagai tugas dan buat komitmen untuk memenuhi tanggung jawabmu. Dengan menetapkan tujuan yang jelas dan melaksanakannya, kamu tidak hanya meningkatkan citramu, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih positif bagi semua orang di sekitarmu. Yang ketiga, berbicara dengan suara rendah dan ragu. Cara berbicara sangat memengaruhi bagaimana orang lain memandangmu. Jika kamu sering berbicara dengan suara rendah dan ragu, hal ini dapat membuat orang lain menganggapmu kurang serius dan mengurangi pengaruhmu dalam percakapan. Suara rendah seringkali mencerminkan kurangnya kepercayaan diri dan ketidakpastian dalam pesan yang disampaikan. Ketika kamu tidak yakin dengan apa yang kamu katakan, pendengar akan cenderung kurang tertarik dan bahkan mengabaikan pesanmu sama sekali. Ini bisa sangat merugikan dalam situasi yang memerlukan presentasi atau diskusi penting. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk berlatih meningkatkan kekuatan suara dan berbicara dengan jelas. Menggunakan latihan vokal, berbicara dengan artikulasi yang baik, dan menjaga kontak mata dapat membantu memperkuat pesan yang ingin kamu sampaikan. Selain itu, memanfaatkan bahasa tubuh yang percaya diri, seperti sikap tubuh terbuka dan tegak, dapat memberikan dampak yang signifikan dalam bagaimana orang lain merespons komunikasimu. Dengan cara ini, kamu dapat meningkatkan citra dirimu dan memperkuat kehadiranmu dalam setiap interaksi. Yang keempat, terlalu banyak meminta maaf. Terlalu sering meminta maaf dapat menciptakan kesan bahwa kamu tidak yakin dengan tindakanmu, yang akhirnya membuatmu terlihat lemah di mata orang lain. Meskipun meminta maaf adalah tanda kerendahan hati, jika dilakukan secara berlebihan, ini dapat merusak kredibilitasmu. Ketika kamu selalu meminta maaf, orang lain mungkin mulai meragukan kemampuanmu untuk mengambil keputusan yang tepat atau berdiri teguh pada pendirianmu. Hal ini bisa sangat merugikan dalam lingkungan profesional, di mana kepercayaan diri dan kepemimpinan sangat dihargai. Untuk mengatasi kebiasaan ini, cobalah untuk lebih selektif dalam meminta maaf. Hanya minta maaf ketika memang diperlukan, dan fokuslah pada tindakan positif yang bisa kamu ambil untuk memperbaiki situasi. Dengan cara ini, kamu dapat menunjukkan bahwa kamu memiliki kontrol atas tindakanmu dan siap untuk bertanggung jawab tanpa terjebak dalam sikap negatif. Yang kelima, terus-menerus mengeluh. Mengeluh secara berlebihan bukan hanya membuatmu terlihat negatif, tetapi juga dapat mengganggu suasana di sekitar kamu. Ketika kamu terus-menerus mengeluh,
orang lain akan mulai merasa terbebani dan mungkin menjauhimu. Selain itu, kebiasaan mengeluh menciptakan pola pikir negatif yang dapat memengaruhi cara pandangmu terhadap situasi. Dalam konteks profesional, mengeluh tanpa mencari solusi dapat membuatmu dipandang sebagai seseorang yang tidak proaktif dan kurang mampu menghadapi tantangan. Untuk mengatasi kebiasaan ini, cobalah untuk lebih fokus pada solusi daripada masalah. Alih-alih mengeluh, ajukan pertanyaan yang membangun atau ciptakan rencana aksi untuk mengatasi tantangan yang ada. Dengan mengganti kebiasaan mengeluh dengan sikap positif dan konstruktif, kamu tidak hanya akan menarik orang-orang di sekitarmu, tetapi juga membangun citra dirimu sebagai sosok yang optimis dan dapat diandalkan. Yang keenam, membiarkan orang lain mengatur hidupmu. Membiarkan orang lain mengatur hidupmu dan keputusan yang kamu buat bisa membuatmu terlihat lemah dan tidak berdaya. Ketika kamu tidak memiliki pendirian dan membiarkan orang lain mengambil alih, kamu akan kehilangan otoritas atas hidupmu sendiri. Ini dapat menyebabkan perasaan frustrasi dan ketidakpuasan, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional. Selain itu, sikap ini dapat membuat orang lain meragukan kemampuanmu untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Untuk mengatasi kebiasaan ini, penting untuk menetapkan batasan yang jelas dan memahami nilai-nilai serta tujuan pribadimu. Cobalah untuk berani mengungkapkan pendapatmu dan ambil keputusan berdasarkan apa yang kamu yakini benar. Dengan cara ini, kamu akan membangun kepercayaan diri dan menunjukkan kepada orang lain bahwa kamu adalah individu yang mandiri dan mampu mengendalikan hidupmu sendiri. Yang ketujuh, kurang percaya diri dalam penampilan. Penampilan seringkali menjadi cerminan dari kepercayaan dirimu. Jika kamu kurang memperhatikan penampilan, baik dalam hal berpakaian maupun merawat diri, ini bisa memberikan kesan bahwa kamu tidak peduli atau kurang percaya diri. Orang lain mungkin menilai dirimu berdasarkan penampilan, dan jika kamu terlihat acak-acakan atau tidak rapi, mereka bisa meragukan kemampuanmu dalam situasi profesional maupun sosial. Membangun rasa percaya diri melalui penampilan tidak hanya membantu bagaimana orang lain melihatmu, tetapi juga bagaimana kamu memandang dirimu sendiri. Luangkan waktu untuk merawat diri, pilih pakaian yang sesuai dan nyaman, serta perhatikan kebersihan dan kerapian. Investasi dalam penampilan bukan hanya tentang estetika, ini juga tentang menciptakan citra diri yang kuat. Dengan tampil percaya diri, kamu akan lebih mampu menarik perhatian dan menghormati orang lain di sekitarmu, sekaligus menunjukkan bahwa kamu siap untuk menghadapi tantangan yang ada. Mengubah kebiasaan yang membuatmu terlihat lemah di mata orang lain memang membutuhkan waktu dan usaha, tetapi hasilnya akan sangat berharga. Dengan mengatasi ragu-ragu dalam mengambil keputusan, bertanggung jawab atas tindakanmu, berbicara dengan tegas, dan memperhatikan penampilan, kamu dapat membangun citra diri yang kuat dan positif. Ingatlah bahwa kepercayaan diri bukan hanya tentang bagaimana orang lain melihatmu, tetapi juga tentang bagaimana kamu memandang dirimu sendiri. Setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk memperbaiki kebiasaan ini akan mendekatkanmu pada versi terbaik dari dirimu. Beranilah untuk menunjukkan potensi dan kekuatanmu, dan lihatlah bagaimana dunia merespons dengan cara yang lebih positif. Jadilah sosok yang menginspirasi, bukan hanya bagi dirimu sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.